Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan kedua, di bab kedua ya, yaitu bab persamaan kuadrat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa persamaan kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat itu apa sih? Menyelesaikan persamaan kuadrat adalah kita mencari nilai x di sini agar persamaan ini, persamaan ax kuadrat plus bx plus c, jika dimasukkan x-nya menjadi sama dengan 0. Oke, contohnya misalkan ada x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita mencari nih nilai x berapa sih? Nilai x berapa sih agar persamaan ini bisa bernilai 0? Kita coba kalau x-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke sini. 1 kuadrat min 5 dikali 1 tambah 6. Dia bernilai sama dengan 0 enggak? Oke, ini 1. 1 kuadrat 1. Min 5 kali 1 5 tambah 6. 1 dikurang 5 min 4. Min 4 tambah 6 2 ya. 2 0 bukan? Bukan, 2 itu tidak sama dengan 0. Berarti 1 bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, kita coba ya. Kita coba lagi kalau x sama dengan 2. Masukkan lagi ke sini. Kita coba kalau x sama dengan min 2 deh. Oke, min 2. X masukkan lagi ke x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Masukin lagi x-nya min 2, coba. Min 2 kuadrat min 5 dikali min 2 tambah 6 sama dengan 0 bukan? Oke. Min 2 kuadrat min 2 dikali min 2 4. Min 5 dikali min 2 plus 10 plus 6 sama dengan 0 bukan? Bukan ya. Berarti dia bukan persamaan kuadrat. Kita coba kalau x-nya sama dengan 2. Masukkan ke x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita masukkan x-nya sama dengan 2. 2 kuadrat min 5 dikali 2 plus 6 sama dengan 0 bukan? 2 kuadrat 4. 5 kali 2 10 tambah 6. 4 dikurang 10 min 6. Min 6 tambah 6 0. Bener ya? Dia sama dengan 0 ya. Oke, berarti x sama dengan 2 adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat. X sama dengan 2 adalah penyelesaian atau akar dari x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti x sama dengan 2 adalah penyelesaian atau akar dari x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih cara untuk mencari nilai x sama dengan 2 ini? Oke, nah menyelesaikan persamaan kuadrat ini juga bisa disebut dengan akar atau akar ya. Oke, nah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang sebelumnya Miss sudah katakan bahwa ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama adalah memfaktorkan, pemfaktoran. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang terakhir adalah dengan rumus. Tapi untuk pertemuan kita hanya akan membahas tentang pemfaktoran sama dengan rumus. Pemfaktoran dan rumus gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pemfaktoran. Pemfaktoran, kalau Miss tidak salah ingat di kelas 7 kalian juga pernah belajar tentang pemfaktoran. Tapi Miss ulangi lagi ya. Miss ulangi lagi materi tentang pemfaktoran. Nah, pemfaktoran di situ ada 4 kasus kalau kalian ingat. Ada 4 kasus ya. Ini kita bahas dulu kasus pertama. Oke. Nah, kasus pertama ini kalau bentuknya dalam bentuk ax kuadrat plus bx. Nah, dilihat antara kedua bentuk ini
antara AX kuadrat dan BX. Di sini dia sama-sama memiliki X. Oke, sama-sama memiliki X, maka yang sama ini kita taruh di luar kurung ya. AX kuadrat plus BX sama-sama memiliki X, maka X nya taruh di luar kurung. Nah sekarang selain X dia punya A, maka A nya taruh di sini, diletakkan di dalam. Oke, nah selanjutnya di sini X nya baru 1, sedangkan di sini X nya ada 2, AX kuadrat X nya ada 2, sedangkan di sini baru ditulis 1, maka kamu tulis lagi satunya di dalam kurung. Oke, nah sekarang yang ini tambah tetap tulis tambah ya. Nah di sini selain ada X kita punya B, maka B nya taruh diletakkan di dalam kurung. Nah ini bentuk pemfaktoran kasus pertama. Jadi intinya kamu cari dulu yang sama antara kedua bentuk ini. Di sini ada X kuadrat sama BX, kamu cari yang sama. Yang samanya adalah X, maka X nya taruh di luar. Nah selain ada X dia punya A, A nya taruh di dalam kurung. Nah selanjutnya X di sini baru 1, sedangkan di sini kamu butuhnya 2, maka satunya lagi diletakkan di dalam kurung. Selanjutnya operasi tetap tulis, di sini plus, di sini tulis plus. Nah ini selain punya X dia juga punya B, maka B nya diletakkan di dalam kurung. Oke, contoh soal ya. Uh, 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, lihat antara kedua ini ada 2x kuadrat sama 3x, dia sama-sama memiliki yang namanya X, maka X nya diletakkan di luar. Nah sekarang selain ada X sini, selain ada X dia punya angka 2, maka 2 nya diletakkan di dalam kurung. Nah ini X nya ada 2 atau X kuadrat, di sini baru ada 1, maka letakkan lagi di sini X yang satunya. Sampai sini paham? Oke, sekarang operasinya ditulis. Kalau di sini plus, maka di sini tulis plus. Nah selain ada X, ini kan X nya sudah nih, selain ada X di sini dia punya angka 3, maka 3 nya ditulis kembali di dalam kurung. Oke, sampai sini paham? Oke, nah sekarang contoh yang lain. Misalkan ada 3AB plus 5A. Ini enggak ke persamaan kuadrat ya, ini contoh yang lain. Oke, nah di antara kedua ini dia punya variabel yang sama, yaitu variabel A, maka A nya ditulis di dalam A nya diletakkan di luar kurung. Nah selain punya A dia punya 3 dengan B, maka tulis di sini 3B. Oke, nah yang ini operasinya terus lagi. Operasi nggak selalu positif ya, bisa jadi juga dia negatif. Nah A nya sudah ada, maka ditulis tinggal 5. Sampai sini paham ya? Oke, nah sekarang kita ke persamaan kuadratnya. Kita masuk ke soal persamaan kuadrat. Misalkan ada 3x kuadrat min 6x. Nah di antara kedua ini dia sama-sama punya X. Nah sekarang lihat angka 3 dengan 6, ada nggak sih KPK nya dari 3 sama 6? Oke, nah kamu mohon maaf, FVB ya, bukan KPK ya. Kamu lihat ada nggak sih angka yang habis dibagi 3 habis juga dibagi 6? Oke, nah angka yang habis dibagi 3 juga dibagi 6 adalah angkanya angka 3 ya. Nah di sini kita sudah punya X, sedangkan ini untuk ngisi yang di dalam, di sini X nya ada 2, X kuadrat, maka kita tulis lagi X nya
1 di dalam kurung. Oke. Nah, sekarang yang di sebelah sini X-nya sudah ada di luar, berarti kita tidak tuliskan lagi ya. Sedangkan angkanya ini 6. Di luar baru angka 3. Nah, biar jadi 6, 3 harus dikali angka berapa biar jadi 6? Angka 2. Oke, Miss ulangi ya. Di antara 3x kuadrat dengan 6x, dia sama-sama memiliki x, maka x-nya diletakkan di luar. Nah, sekarang lihat, antara 3 sama 6, ada nggak sih angka yang habis dibagi oleh kedua angka ini? Ada, yaitu angka 3. Ya, maka angka 3-nya kamu tulis di luar. Oke. Nah, sedangkan untuk yang di dalam kurung, cara mengisinya adalah di sini angka 3 sudah ada di luar. Ya, ini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, angka 3 sudah ada di luar. Berarti kamu di dalam kurungnya tidak perlu dituliskan kembali. Ya. Sedangkan x-nya lihat, ini x kuadrat. Di luar baru 1. Berarti biar jadi 2, maka di dalamnya harus kamu letakkan lagi 1 x-nya. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang untuk yang keduanya, x-nya sudah ada di luar. X-nya sudah ada di luar, berarti ini nggak perlu kamu tuliskan lagi ya. Nah, sedangkan angkanya, ini angkanya adalah 6. Sedangkan di luar, di sini angkanya baru 3. Biar jadi 6, 3 harus dikali berapa? 3 dikali 2. Atau 6 kamu bagi aja dengan 3, hasilnya 2. Ini kalau kamu kembalikan lagi, kita kali pelangi. 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali min 6, 3x dikali min 2, min 6x. Sama aja, balik ke sini lagi ya. Paham sampai sini ya, Nak? Oke. Nah, sampai sini kan tadi sama dengan 0 ya. Bentuknya kan, mohon maaf ya. 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Bentuknya seperti ini. Oke, nah balik lagi ke sini ya. Setelah ini kamu bikin ada 3x sama x min 2. Kamu bikin 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Balikin ke sini. Oke. Nah, 3x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 karena ini kali pindah jadi bagi 0 bagi 3. 0 bagi 3 adalah 0. Nah, di sini x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, min 2 nya pindah jadi plus, x sama dengan 2. Oke, sampai sini paham atau tidak? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, contoh selanjutnya. Ada 4a kuadrat minus 10a. Oke, di antara kedua ini dia sama-sama memiliki a. Taruh di luar a-nya. Nah, sekarang lihat, ada nggak sih angka yang habis dibagi 4, habis juga dibagi 10? Oke, ada ya, yaitu angkanya adalah 2. Nah, untuk mengisi yang di dalam kurung, karena di sini udah ada, di sini kita butuhnya 4, sedangkan di sini baru 2. Nah, biar jadi 4, 2 itu harus dikali angka berapa? Kali 2, atau 4 dibagi 2 saja berapa? 2. Maka tulis di dalam kurungnya angka 2. Nah, sedangkan a-nya di sini kuadrat atau ada 2. Sedangkan di sininya baru 1. Maka kita tulis yang satunya lagi di dalam kurung. Oke, nah sekarang yang kedua. 10a. Di sini baru 2a. Maka 10 dibagi 2. Ini terus ya. 10 dibagi 2, 5. Nah, sekarang a-nya. A-nya di sini sudah ada a, berarti di dalamnya sudah tidak perlu lagi dituliskan. Oke. Nah, ini tadi kalau persamaan kuadrat itu bentuknya kan 4a kuadrat min 10a sama dengan 0. Kamu mau mencari nilai a. Maka 4a kuadrat min 10a kamu ubah ke bentuk yang ini, yang tadi kita sudah cari. 2a min 5 sama dengan 0. Berarti 2a nya kamu bikin sama dengan 0, 2a min 5 nya kamu bikin juga sama dengan 0. 2a sama dengan 0, berarti a nya sama dengan 0, karena ini kali pindah jadi bagi.
berarti A nya sama dengan 0 bagi 2, 0. Sekarang yang ini 2A min 5 sama dengan 0. 2A sama dengan 0, minnya pindah jadi plus. 2A sama dengan 0 tambah 5, 5. Berarti A nya sama dengan 5/2. Maka hasilnya adalah atau akarnya adalah A sama dengan 0 atau A sama dengan 5/2. Oke, untuk pemfaktoran kita bahas dulu kasus yang pertama. Kasus yang selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan langsung tanyakan ke Miss Nikmah. Untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.